Satu keputusan yang cukup mengejutkan bagi pihak FAM ketika usaha mereka untuk mengumpulkan segala dokumentasi bagi mengukuhkan rayuan mereka telah pun dihantar kepada FIFA awal bulan lalu, bagaimanapun ditolak bulat-bulat oleh FIFA. Malaysia makin hancur. FIFA tetapkan sanksi berat terhadap Federasi Malaysia usai terbukti palsukan dokumentasi pemain. Kejatuhan demi kejatuhan kembali menimpa dunia sepak bola Malaysia. Belum pulih dari berbagai kontroversi internal dan tekanan publik, kini Federasi Sepak Bola mereka harus menerima salah satu hukuman paling memalukan dalam sejarah olahraga Asia. FIFA, setelah melakukan penyelidikan selama 4 bulan penuh, resmi mengumumkan bahwa Federasi Sepak Bola Malaysia terbukti melakukan pemalsuan dokumentasi pemain. Pengumuman tersebut datang dalam konferensi pers besar di markas besar FIFA di Zurich. Dengan wajah serius dan nada tegas, Ketua Komite Etik FIFA, Alejandro Vargas, menyatakan bahwa Malaysia telah melakukan pelanggaran berat yang tidak bisa diselesaikan dengan teguran atau sanksi ringan. Pemalsuan identitas pemain adalah bentuk pelanggaran paling fundamental terhadap integritas olahraga. FIFA tidak bisa dan tidak akan mentolerir tindakan seperti ini, kata Vargas dalam pernyataan resminya. Keputusan ini langsung menggemparkan kawasan Asia Tenggara dan membuat reputasi Malaysia di dunia sepak bola internasional mencapai titik terendah. Akar skandal: pemalsuan identitas pemain yang sudah diendus sejak lama. Menurut dokumen resmi FIFA, skandal ini bermula dari laporan internal yang mencurigai adanya ketidaksesuaian data umur pemain yang tampil dalam kompetisi U20 Asia. Laporan tersebut diteruskan ke FIFA dan memicu audit independen. Hasil audit forensik yang dilakukan pada dokumen dan data digital federasi menemukan berbagai indikasi manipulasi, antara lain: 1. Perubahan data kelahiran di sistem internal. Beberapa pemain terdeteksi memiliki 2 versi tanggal lahir. 1 versi untuk catatan sipil resmi, dan 1 versi lain yang disesuaikan untuk memenuhi batasan usia kompetisi. 2. Pemalsuan paspor olahraga. FIFA mendapatkan bukti bahwa paspor olahraga beberapa pemain telah diubah secara ilegal melalui jalur administrasi internal. 3. Dokumen akademik yang tidak sesuai. Ada kasus pemain yang tercatat lulus sekolah dasar pada tahun yang tidak mungkin sesuai dengan usia resmi yang mereka klaim. 4. Manipulasi data klub usia dini. Pada beberapa pemain, jam terbang pertandingan dan riwayat akademi sepak bola diubah agar terlihat lebih muda dan relevan dengan kategori kompetisi. Audit tersebut mengungkap bahwa tindakan pemalsuan tidak hanya dilakukan oleh satu individu, tetapi oleh komplotan kecil di kawasan administrasi Federasi Malaysia. Hari penghakiman, palu FIFA mengetuk tanpa ampun. Setelah serangkaian rapat internal dan dengar pendapat, Komite Etik FIFA menggelar sidang pleno khusus. Sidang berlangsung selama 2 hari, dimulai dengan pemaparan bukti digital termasuk rekaman percakapan internal, email, hingga dokumen elektronik yang dimanipulasi. Delegasi Malaysia diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan. Namun argumen mereka dipandang tidak meyakinkan dan terkesan menghindar dari inti masalah. Pada pukul 15 waktu Zurich, Ketua Sidang mengetukkan palu sebagai tanda keputusan final telah disetujui. Keputusannya tegas, luas, dan menghancurkan. Sanksi besar dari FIFA yang menghantam sepak bola Malaysia. 1. Pembekuan Malaysia dari semua kompetisi FIFA selama 4 tahun. Tidak ada tim Malaysia, baik senior, U23, U20, U17, maupun tim wanita, yang boleh tampil dalam kompetisi internasional resmi. 2. Penghapusan semua hasil pertandingan yang melibatkan pemain bermasalah. Malaysia kehilangan seluruh catatan pertandingan di level usia muda yang terkait dengan pemain beridentitas palsu. 3. Larangan aktivitas federasi dalam program pengembangan FIFA. Sertifikasi, pelatihan pelatih, dan proyek bantuan FIFA untuk Federasi Malaysia dihentikan. 4. Denda finansial bernilai besar. FIFA menjatuhkan denda hingga jutaan dolar AS sebagai kompensasi pelanggaran integritas. 5. Blacklist terhadap pejabat yang terlibat. 3 pejabat utama serta 2 staf administrasi mendapat larangan berkegiatan di dunia sepak bola internasional hingga 10 tahun. 6. Pemantauan khusus setelah sanksi berakhir. Bahkan setelah masa sanksi selesai, Malaysia akan diawasi ketat melalui audit tahunan. Dampak menghancurkan. Gelombang krisis di seluruh lapisan sepak bola Malaysia.
Keberadaan sanksi ini memicu efek domino yang luar biasa. Satu tim nasional kehilangan masa emas. Tim U23 yang sedang dipersiapkan untuk turnamen Asia terpaksa dibubarkan sementara. Timnas senior kehilangan peluang tampil di laga resmi dan kehilangan ranking. Generasi pemain muda kehilangan panggung untuk menunjukkan kualitas mereka. Dua klub-klub domestik merana. Dengan federasi dalam kondisi krisis, klub-klub Liga Malaysia terancam kehilangan sponsor, kesulitan membayar pemain, serta menghadapi tekanan dari supporter yang menuntut perubahan besar. Banyak klub khawatir kehilangan pemain potensial yang memilih pindah ke luar negeri. 3 supporter merasa dihianati. Di media sosial, netizen Malaysia mengungkapkan kemarahan. Banyak yang tidak percaya federasi mereka terjun ke praktik tidak terhormat seperti pemalsuan dokumen. Tagar seperti Football Disaster, FAM Skandal, FIFA Syame Malalaya menguasai trending selama berhari-hari. 4 dunia internasional mengecam. Media global seperti BBC, ESPN, Al Jazeera, dan media Asia lainnya meliput skandal ini sebagai salah satu skandal terbesar di Asia Tenggara dekade ini. Analis sepak bola menyebut tindakan Malaysia sebagai perilaku yang merusak kredibilitas turnamen internasional. Pemerintah Malaysia terkejut dan terpaksa bergerak cepat. Kejatuhan ini membuat pemerintah Malaysia harus turun tangan. Dalam konferensi pers darurat, Menteri Olahraga Malaysia menyatakan, "Kami sangat kecewa dan marah. Kami akan memastikan pembersihan total terjadi." Langkah-langkah darurat yang diumumkan. Pembentukan komite independen untuk mengambil alih federasi sementara. Audit menyeluruh terhadap seluruh aktivitas federasi. Revisi sistem verifikasi usia dan data pemain. Kebijakan zero tolerance untuk manipulasi administrasi. Dampak jangka panjang. Malaysia memasuki periode titik gelap sepak bola. Para pengamat memperkirakan Malaysia akan menghadapi tantangan besar. 1. Kehilangan kepercayaan internasional. Sponsor internasional mungkin enggan bekerja sama hingga federasi menunjukkan bukti reformasi. 2. Generasi pemain hilang momentum. Pemain muda yang seharusnya berkembang dalam kompetisi internasional kini kehilangan kesempatan penting. 3. Federasi perlu bertahun-tahun untuk pulih. Proses reformasi bisa memakan waktu lebih dari 10 tahun. 4. Liga domestik butuh rekonstruksi. Tanpa fondasi kuat, liga akan terus mengalami penurunan kualitas. Penutup, skandal yang mengguncang dan menghancurkan. Dengan sanksi berat dari FIFA yang kini resmi dijatuhkan, sepak bola Malaysia berada dalam fase paling gelap sepanjang sejarahnya. Pemalsuan dokumentasi bukan hanya kesalahan teknis. Ini adalah pengkhianatan terhadap fair play, integritas, dan masa depan generasi muda. Federasi Malaysia kini menghadapi beban besar, memperbaiki citra, membangun ulang struktur, dan mengembalikan kepercayaan publik serta dunia internasional. Pertanyaan terbesar yang muncul kini adalah, mampukah Malaysia bangkit dari kehancuran ini? Atau akankah skandal ini menjadi awal dari jatuhnya sepak bola mereka dalam jangka panjang? Hanya waktu yang akan menjawabnya.